Oh tapi Tuhan Yesus juga ngajarin Pak persepuluhan. Mana? Ada Pak. Iya yang mana? Ayo yang mana? Matius 23 ayat 23. Saya tuh heran loh. Banyak orang baca Alkitab di depan matanya ada kalimat tapi nggak ngerti. Matius 23 ayat 23. Makanya ya orang yang matre itu nggak bisa ngerti ya kebenaran. Dengan kata berkat duit. Apa aja duit di pikirannya. Kalau saudara memang haus dan lapar akan kebenaran, dengarkan khotbah ini, catat, diperiksa di Alkitab. Kalau salah jangan pernah dengerin lagi. Kalau salah berarti saya sesat. Tapi kalau benar, saudara yang salah. Baca yang lengkap. Saudara selama ini nggak baca Alkitab kan? Saya sudah tahu. Dari ngomongnya aja udah Maliaki 3 ayat 10, udah nggak baca ayat 9 aja nggak dibaca. Ya, saya bacakan ya. Ini Tuhan Yesus nih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat, kamu abaikan. Yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ini Tuhan Yesus lagi ngajar persepuluhan atau lagi marah? Lagi marah kamu itu ya. Persepuluhan kau bayar. Yang penting malah gak kau lakukan. Ini bukan berarti Tuhan Yesus ngajar persepuluhan. Baca itu dilanjutkan lagi. Kesimpulannya bagaimana? Zaman ini. Menurut Alkitab, jangan menurut kau atau menurut saya. Kita ngumpulin jemaat untuk diselamatkan atau mau kita eksploitasi uangnya. Jangan sampai kita pendeta ini perampok dompet jemaat. Tidak sedikit pendeta perampok. Maaf, pendeta perampok. Dan uangnya tidak jelas. Misinya tidak ada. Pendetanya pergi bukan karena misi, tapi karena jalan-jalan. Saya katakan tegas depan Anda, di depan kamera. Ini FB mendunia menonton. Pendeta perampok. Merampok dompet jemaat. Dengan janji-janji kekayaan. Kalau kau beri persepuluhan tingkap langit, memang Allah berkata kita kembalikan persepuluhan tingkap langit. Tapi jangan pernah Tuhan sogok. Kalau kau kasih persepuluhanmu, lalu pulang gereja Tuhan kasih 10 kali lipat. Kembalikan karena itu memang bagian. Saya dengar ada pendeta tertentu. Satu gereja dibuka, pendeta lain sewa orang beda agama, suruh tutup gereja itu. Pendeta setan itu. Kurang ajar pendeta begitu, preman itu pendeta. Dia mau dia berkuasa sendiri, pendeta hati setan. Sorry to say. Bukan lagi mencari jiwa, mencuri jiwa. Saya katakan dari mimbar ini, semoga ada yang mendengar. Ngeri loh, ngeri. Ya, bayangkan gereja yang sudah ada disuruh pergi karena ada gereja yang mau buka. Buka dong gereja di Papua sana, kita dukung bareng-bareng, amin. Ya, depan udah ada gereja, buka di depannya, depan-depanan. Bahkan ini tempat yang sudah ada gereja, suruh pergi karena ada satu gereja yang lebih buka, yang lebih berkuasa. Apa sih yang kita cari? Apa sih yang hamba-hamba Tuhan cari? Perpuluhan, saudara, dosanya besar sekali. Tuhan mau perpuluhan jadi kesempatan kau berbagian berikan kepada Tuhan. Saya tidak pernah tidak berikan perpuluhan. Saya tidak pernah lalai. Kalau saya dapat tambahan karena saya jadi pembicara di luar, diundang oleh gereja mana, saya selalu akan utamakan perpuluhan. Jemaat harus lakukan hal yang sama. Yang masih tidak setia perpuluhan, kamu harus bertobat. Jika perpuluhanmu tidak setia, engkau tidak mungkin dianggap setia oleh Tuhan. Tuhan mengukur bagaimana engkau perlakukan keuangan. Jadi ingat baik-baik, gereja harus menuntut jemaat berikan perpuluhan. Saya pikir kadang-kadang saya lupa tuntut orang berikan perpuluhan. Tapi ini harus. Kadang-kadang catatan perpuluhan harus dibaca oleh hamba Tuhan. Lalu diselidiki, mana yang belum berikan perpuluhan. Lalu harus ditegur. Kenapa mesti ditegur? Karena itu dosa. Saudara lihat ada orang berzina, langsung ditegur. Saudara lihat ada orang terlibat seks yang tidak beres, harus ditegur. Jemaat yang keuangan tidak beres, wajib ditegur. Maka saya akan ketatkan ini. Saudara yang daftar namanya memberikan perpuluhannya sangat tidak setia, kami akan tegur. Kami akan berikan peringatan kalau perlu. Tapi saudara harus tahu, perpuluhanmu tidak dikelola oleh pendeta. Perpuluhanmu tidak dikelola oleh nyonya pendeta. Perpuluhanmu dikelola oleh bendahara yang bertanggung jawab kepada sinode. Sinode menuntut laporan ketat. Kamu uangnya dikemanakan?
Nah, ini sangat-sangat dipertanggungjawabkan. Jadi saya tidak atur uang yang masuk, saya dan nyonya saya tidak pernah ikut-ikutan apapun, dan hamba-hamba Tuhan tidak ikut campur di dalam pengelolaan. Uang mau diapakan, uang datang lalu dipegang, dikelola, tidak. Maka gereja yang baik, yang hamba Tuhannya bersih keuangannya, wajib menuntut jemaat setiap perpuluhan. Tapi gereja yang tuntut jemaat setiap perpuluhan karena perpuluhannya mau memperkaya pendeta, kalau jadi orang ini gereja Kristen yang harus hanya karena dia khotbah. Omong kosong itu kalau jadi orang Kristen hanya karena ke gereja. Jangan kalian pikir kalau sudah jadi pendeta itu orang suci. Bajingan pun banyak di sana. Saya akan bilang bajingan kenapa? Lebih terhormat penjahat yang memikirkan kawannya dari pendeta yang memakan temannya. Perhatikan, lebih terhormat penjahat yang menolong temannya daripada pendeta yang menipu jemaatnya. Lebih terhormat penjahat yang memikirkan kawannya dari pendeta yang memakan temannya. Perhatikan, lebih terhormat penjahat yang menolong temannya daripada pendeta yang menipu jemaatnya. Saya kagum pada banyak penjahat, preman-preman yang hebat, karena saya dulu anak nakal dan saya kenal mereka-mereka. Istilahnya itu kalau ada satu piring, satu bungkus nasi dibeli ini, bagi-bagi itu semua. Kebagian lah kita anak-anak buahnya ya. Tapi banyak orang yang berbaju rohani, makan sendiri. Kalau kita minta sama dia, kok saya nggak dibagi? Dibilang apa? Berimanlah, nanti Tuhan beri padamu. Ada pendeta-pendeta telah menjadi penipu-penipu di gereja Tuhan. Mereka mengatakan perpuluhan persembahan Tuhan akan memberkati. Akhirnya Tuhan tidak menikmati perpuluhan, yang menikmati pendeta. Mereka bukan pendeta, mereka perampok. Mereka menerima uangmu, lalu mereka beli mobil paling bagus, ganti rumah yang paling mewah. Karena mereka anggap mereka anak Allah, anak raja, boleh menikmati segala sesuatu. Lalu mereka sendiri menikmati sungkan. Mereka mengatakan engkau juga boleh menikmati. Karena engkau jadi Kristen pasti kaya. Jadi Kristen pasti lancar. Jadi Kristen pasti subur. Itu bukan ajaran Tuhan, itu ajaran setan. Karena Alkitab mengatakan, barang siapa mau ikut aku, pikul salib, menyangkal diri, dan saben hari pikul salib sendiri, baru engkau layak mengikut aku. Khotbah seperti ini sudah tidak ada. Yang adalah ajaran yang menyeleweng, memanipulasi, merubah, dan mengganti ajaran Tuhan yang asli dengan teori-teori manusia yang palsu. Yang kami kabarkan firman, yang kami junjung tinggi salib. Ada orang yang berdebat, apakah orang Kristen perlu mengembalikan perpuluhan milik Tuhan atau tidak. Buat saya, ini bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan. Lu mau kembalikan boleh, lu nggak mau kembalikan boleh, terserah. The end of the day, it's all about the love of God. Amin. Kalau kita menyadari kebaikan Tuhan, aduh, jangankan 10%, semua yang saya punya Tuhan punya. Terus kenapa? Saya mesti ngajar di sini, saudara-saudara. Kalau saudara nggak akan mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, Tuhan hajar saudara. Saya nggak akan mengajar begitu. Yang saya ajar hanyalah saudara. Kalau kita tahu semua Tuhan punya, jangankan 10%, apa saja yang bisa saya berikan buat Tuhan. Dia Tuhan yang mengembalikan berlipat kali ganda dalam kemuliaan, kuasanya berikan tepuk tangan yang meriah. Kalau kita memberi perpuluhan karena hanya takut dikutuk, setiap kali kita bawa perpuluhan kita bilang Tuhan, nih udah nih, puas. Sama-sama bilang Tuhan terlalu baik.